nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang. Hola Bang CBC dan juga Sobat Budaya di mana berada. Di pukul 9 ini seperti biasa kita bakal hadir ke program unggulan kita, yakni obrolan Sriwijaya Pagi Dialog Komunitas. Dan kita sudah mengundang narasumber hebat kita pada hari ini yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang. Ini komunitas dari Kelana Book Club Palembang. Nah, kita sapa dulu, sudah ada siapa be? Caknya sudah ada 3 darah cantik yang hadir ke RRI Pro 4 Palembang ya. Baiklah, kalau itu kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Sehat gak lo ya? Sehat. Kita nak ngomong bahasa Palembang atau bahasa Indonesia? Indonesia beda. Iya. Indonesia aja. Asal jangan pakai bahasa Jaksel, jangan ya. Iyalah. Ini silakan diperkenalkan masing-masing. Kak pilih absen dulu. Dian yang mana Dian? Halo, Dian di sini. Dian sebagai ketuanya Kelana. Ketua Kelana Book Club Palembang ya. Selanjutnya ada Adila. Halo. Adila sebagai apa di sini? Sebagai penggerak. Penggerak. Ya, penggerak Kelana. Penggerak Kelana. Kalau Grace? Halo, aku Grace, salah satu anggota Kelana. Anggota Kelana juga. Oke, baik. Ini kita sudah kehadiran 3 cewek cantik ya dari komunitas Kelana Book Club Palembang. Ini kalian selain tergabung di komunitas ini, kita cerita tentang keseharian dulu deh. Kalau dari Dian sendiri, kesehariannya apa nih? Kalau Dian masih mahasiswa, Kak. Masih mahasiswa. Udah tingkat akhir atau baru awal atau tengah? Tingkat akhir. Tingkat akhir. Sebentar lagi menyandang gelar dong. Iya. Oke. Kalau Adila sendiri? Kerja udah. Udah kerja. Kerja di mana Adila? Di salah satu perusahaan? Iya. Swasta? Iya, swasta. Swasta. Oke, baik. Kalau Grace? Sama seperti Adila, pekerja juga. Oh, bekerja juga. Oh, tapi kalian di sini tampilannya kayak masih anak-anak SMA gimana gitu ya. Vibes-nya tuh kayak masih maba gitu. Serius, kalian udah bekerja dan udah semester akhir ya? Iya, Kak. Oke, baik. Oke, kita langsung balik ke komunitas Kelana Book Club Palembang. Boleh dia dijelaskan ini komunitas ini bergerak di bidang apa, terus berdirinya sejak kapan? Jadi Kelana itu berdirinya udah 1 tahun. Bulan ini udah perayaan 1 tahunnya Kelana. Wih, anniversary ya? Iya. Mm-mm. Jadi karena book club itu untuk teman-teman yang di Palembang suka baca buku itu tergabung di Kelana gitu kan. Kelana itu dari nama Kelana dari bahasa Indonesia yang mana orang itu untuk mengadakan perjalanan kemana-mana gitu kan. Jadi di Kelana Book Club itu sendiri tempat orang-orang yang suka buku untuk berkelana melalui buku. Kan buku itu sendiri bisa membawa kita ke dunia lain gitu kan, seperti dunia fantasi gitu. Tapi agak sedikit ngeri ya kamu ngomong dunia lain tadi. Dunia fantasi gitu kan. Dunia fantasi, Iya. betul. Jadi dengan kita membaca buku, kita membawa buku kemana-mana, kita nggak akan bosen dan nggak akan boring ya dimanapun dan kapanpun ya. Oke, nah kalau dari Adila sendiri ada tambahan? Karena banyak anak muda kan sekarang yang sering baca buku kan di tempat umum kayak gitu. Jadi Kelana itu sebagai wadah juga berkumpul. Oke, baik. Kalau Grace? Mungkin salah satunya adalah untuk dapat teman baru. Untuk dapat teman baru, relasi baru, betul ya. Relasi yang satu hobi atau satu passion, betul. Bisa sefrekuensi. Satu frekuensi juga. Nah, kalau kalian sendiri nih dari pribadi masing-masing, gemar membaca itu dari sejak kapan nih kalau Dian? Kalau Dian sebenarnya dari kecil, tapi dari SD gitu kan, suka pelajaran bahasa Indonesia. Jadi yang cerita-cerita di buku bahasa Indonesia tuh suka Dian baca gitu kan. Terus ke perpus untuk nyari kayak legenda gitu kan, dongeng. Jadi sukanya dari situ. Oke, jadi kamu memang dari kecil udah seneng membaca kayak dongeng-dongeng gitu, legenda. Oke, dulu paling sering dibaca dongeng apa atau legenda apa? Mungkin Timun Mas saya yang paling sering. Timun Mas.
yang akhir-akhirnya itu ada si raksasa itu ya? Oke, atau mungkin kamu berfantasi menjadi Timun Mas sendiri di Enggak. cerita itu. Oke, nah kalau Adila seneng bukunya di jenis yang mana nih? Kalau dulu karena sering diajak ke pasar kayak gitu, lihat buku majalah-majalah gitu kan, kayak majalah Bobo. Gitu. Nah, pas waktu masuk SD ada perpustakaan tuh lihat ada ensiklopedia, jadi mulai dari situ juga. Wih, itu Kak Pili juga seneng tuh majalah Bobo waktu itu. Ya. Kalau nggak salah pas di halaman terakhirnya ada kayak apa namanya komik cerita dari negeri dongeng gitu ya, Nirmala sama Oki kalau nggak salah Percaci dulu. Oke, wih mantap. Kalau Grace? Kalau aku dari SMP. SMP? Juga karena mungkin punya privilege ya. Aku punya abang yang suka baca buku. Jadi dulu aku sering mencuri bukunya gitu. Curi bukunya dan diam-diam baca di kamar. Tapi memang pertama kali suka buku itu karena komik, sama juga seperti Bobo gitu, Donald Bebek. Iya Jadi betul. mulai dari hal-hal seperti itu sampai akhirnya lihat, kok abangku bisa punya buku ya, ini tentang apa aja sih gitu, kok bisa gitu. Karena dulu yang ku tahu buku itu cuman buku pelajaran matematika gitu, jadi itu boring banget ya. Betul. Nah akhirnya lihat ada satu dimensi lain tentang buku, wow, Wih, ini menarik sekali. menarik. Kita bisa berimajinasi ya dengan membaca tadi. Betul, daripada kita membaca buku pelajaran terus, bukan berarti kita mengesampingkan, tapi kita juga butuh untuk yang lainnya juga, refresh untuk yang lain. Nah, oke, kita kembali ke komunitas kalian nih, Kelana Book Club Palembang. Boleh Dian dijelaskan sendiri lebih apa namanya, lebih detail mungkin ya, Kelana Book Club Palembang ini sejenis komunitas apa nih? Dan bergerak di bidang apa, terus membernya ada berapa orang, terus juga program yang kalian lakuin apa aja? Oh iya, sebenarnya karena ini terbuka buat siapa aja, teman-teman yang suka membaca, tidak terbatas oleh umur, boleh pelajar, boleh ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja gitu kan, yang meluangkan waktunya untuk bergabung di komunitas kami gitu kan, untuk sharing bacaan-bacaan yang mereka sukain gitu. Jadi Kelana itu ada sekitar 60-an anggota. Anggota? Iya, Banyak juga ya? iya. Itu dari Palembang semua atau dari macam-macam? Macam-macam kan di Palembang lumayan banyak anak rantau nih, yang mulai dari Jambi, Jakarta gitu kan. Dan karena ini juga tidak terikat, jadi misalnya nggak harus nih tiap ada acara harus datang gitu kan. Jika kalian ada waktu luang, silahkan bergabung gitu. Kalau lagi sibuk ya nggak apa-apa, nggak datang gitu kan. Iya. Karena kita buat have fun aja, buat membaca. Betul. Jangan terlalu dipaksakan ya. Iya. Kalau misalkan ada waktu, hayo monggo bergabung gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada kerjaan ya apa salahnya gitu Iya. gabung kan untuk nambah mungkin ada ilmu baru lagi dari teman-teman Iya. yang lain. Oke, baik. Nah, kalau dari Kelana ini sendiri udah setahun berarti ya? Iya, udah. Kalian udah ngelakuin apa nih selama 1 tahun? Kalau kami itu tiap bulannya ada 2 pertemuan setiap 2 minggu sekali. Di bulan pertama itu biasanya ada kayak acara spesial kayak membahas buku mengenai. Terus biasanya ada juga kolaborasi, seperti bulan lalu ada kolaborasi bersama Palembang Book Party untuk menggalakkan membaca di ruang publik. Itu kami adakan di LRT dan kami posting di sosial media. Untuk sebagai orang-orang sekitar itu bisa menggalakkan apa ya, mungkin kan di Palembang kurang lumayan jarang kita lihat orang membaca buku kan. Betul, Jadi melalui betul. hal tersebut kami untuk ngajak ayo kita membaca di ruang publik itu bukan hal yang aneh gitu. Benar. Tapi kan kalau misalkan di luar negeri kan nggak asing kalau Iya, baca nggak buku asing ya. kan. Memang betul. Tapi kalau sekarang ya nggak bisa kita pungkiri. Soalnya semuanya ada di gadget sebenarnya, nggak munafik ya. Tapi ada juga di satu sisi memang betul kita harus mengeluarkan waktu untuk membaca karena agak sedikit gimana, lebih beda aja gitu ya, masuk ke otak kita tuh kayak beda aja kalau misalnya kita ngebaca lewat buku beneran gitu daripada kita sibuk dengan gadget, nanti yang dibuka malah yang lain. Iya. Nanti fokusnya cuma berapa menit, yang lain yang dibuka kalau misalkan gadget. Oke, nah berarti kalian udah ada program juga nih. Nah, ini kalian kalau misalkan bertemu antar member itu ada jadwalnya atau gimana nih cara ngaturnya? Iya, ada jadwal. Biasanya
Di minggu tersebut itu akan kami sebar kayak e-flyer di akun sosial medianya Kelana untuk ngasih tahu info kita kapan nih ini ketemunya di mana gitu kan. Oke. Kayak gitu. Dan itu welcome semua. Iya, siapa aja boleh gabung, ikut datang langsung aja gitu. Oke, berarti kalian langsung publish, itu bersifatnya untuk umum. Iya, Siapa untuk aja boleh ikut. Itu kalian kalau misalkan bertemu gitu di outdoor apa di indoor? Kami lebih banyak kegiatan di outdoor, tapi untuk kegiatan tertentu itu biasanya di tempat lain kayak di kafe gitu. Kalau yang reguler biasanya di outdoor, di taman. Oke. Nah, bagus nih, positif sekali nih komunitas kalian ya. Jadi memang betul-betul kita mendoktrin orang untuk kembali membaca lagi, betul ya. Nah, kalau Grace sendiri, Grace, pengalaman Grace selama ikut Kelana Book Club Palembang ini, yang Grace rasain, yang Grace juga dapat apa nih kira-kira? Yang didapat itu senang. Senang ya pasti ya. Dan ya kayak tadi aku bilang dapat teman baru juga dengan frekuensi yang sama. Karena seperti Dian tadi bilang, baca buku itu kayak ada paradigma orang yang bilang, oh yang baca buku itu orang pintar gitu, atau aduh maaf aku nggak suka baca buku gitu. Tapi waktu ketemu dengan Kelana dan kebetulan juga di Kelana ini kita nggak ada dipatokin ya harus baca buku yang seperti ini, genrenya harus yang begini gitu, nggak ada. Jadi kita bisa datang dengan percaya diri membawa buku kita, dan itu buku apa aja it's okay gitu. Ya, yang penting buku ya. Yang penting kamu baca buku dan kamu dapat apa nih dari bukunya. Kayak Dian tadi bilang, kita akan diskusi nih. Oke, aku baca buku ini, aku dapat ini gini, dan kita bisa diskusikan itu bersama-sama. Itu sih yang menarik, dan yang ternyata aku menemukan teman-teman yang punya pikiran yang sama. Passion, gitu. bener. Weh. Nah, kalau Adila sendiri, Adila paling seneng itu bacaannya buku apa nih? Atau sudah punya berapa koleksi buku nih? Paling seneng sih fantasi ya. Fantasi. Misalkan apa nih judulnya? Aroma Karsa. Aroma Karsa. Itu ceritanya tentang apa? Itu ceritanya tentang tentang minyak wangi. Jadi cara menemukan ada legenda bunganya kayak gitu. Wih, itu memang ada alurnya ya, bukunya ya. Oke, baik. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, berarti kalau misalkan membaca satu buku itu menghabiskan waktu berapa jam atau berapa hari? Kalau Dian. Saya termasuk moody reader gitu kan. Membacanya tuh tergantung, kadang saya membaca buku itu 3 buku sekaligus, kadang yang lebih dulu selesai itu yang paling seru, bisa kayak cuman 3 jam untuk satu buku, atau bahkan bisa satu buku 1 bulan gitu kan. Jadi enggak saya patok gitu. Oh, enggak dipatok. Tapi kalau misalkan 3 sekaligus, buset itu ngebut amat ya. Beda-beda pace-nya. Itu bukunya setebal gitu kayak kamus. Oke, kalau dari Grace sendiri, Grace, kalau ngehabisin satu buku tuh berapa durasinya? Sama dengan Dian juga sih Kak, nggak patokin harus selesai. Tapi kalau ceritanya lagi seru dan lagi banyak waktu luang juga ya karena kerja, itu bisa selesai 2 hari, 3 hari gitu. Walaupun mungkin kayak 400 halaman gitu, tapi bisa langsung selesai kalau lagi penasaran. Tapi seperti buku yang lagi saya bawa ini saya selesaikan bisa kayak 3 bulan. Karena maju mundur gitu. Kalau lagi agak berat pembahasannya dan waktu nggak banyak ya bisa sampai 3 bulan juga. Yang penting di akhirnya tuh diingat aja ya. Diingat aja sampai mana gitu bacanya. Benar. Nah kalau dari segi aktivitas kalian sendiri nih, kalau misalkan membaca buku kan pasti memakan durasi yang lama gitu ya. Nah kalau dari aktivitas kalian sehari-hari kira-kira terganggu nggak? Atau fan-fan aja? Terganggu nggak misalkan ngebaca buku tuh lama banget, terus ngeganggu aktivitas kalian nggak di luar? Sejauh misalkan, ini enggak sih Kak. Enggak ya? Masih oke ya? Masih oke banget. Wih mantap, gila.
setuju banget nih sama teman-teman ini, memang vibe-nya memang positif banget nih. Kita terdoktrin kembali untuk gemar membaca lagi, dan membaca itu memang seseru itu rupanya ya. Seseru itu beda dengan hal yang kita bayangkan, mungkin bosen ngelihat. Kadang-kadang orang tuh ngelihat buku setebal itu udah kenyang duluan. Udah kenyang duluan, belum mau ngebaca, baru lihat covernya aja, waduh kayaknya repot banget kalau mau baca ya. Tapi ternyata kalau misalkan ditelusuri lebih jauh, seru ceritanya, apalagi kalau misalkan bukunya emang betul-betul untuk motivasi dan juga ada ceritanya. Oke, baik, Dian, Adila dan juga Grace, kita break dulu ya. Sepertinya ini sangat bagus sekali pembahasannya. Nanti kita break dulu dengan beberapa lagu dari Sumatera Selatan dan sekitarnya. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bukannya bukannya gunung, bukannya pula kaya berdegung, tapi kami kaya tradisi, berabung mulai selalu di hati. Jariku susun bersempu di hadapan Tuhan, nak bercerita tentang dusun, dusunku dusun kelahiran, mehabuk ule asalnya, berabung ule namanya, aman tentram damai rakyatnya, merata di mana-mana. Siapa liwat pasti nak luleh, panasnya hom manis lo gula, kampung yang tanda sejarah. Inilah kotaku, kamu pasti nak dulu, panasnya hom manis lo gula, kampung yang tanda sejarah. Inilah kotaku, kamu bukannya laut, bukannya gunung, bukannya bumi, air berdegung, tapi kami kayu tadi.
Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, RRI Perempat Palembang, 24 menit lepas dari jam 9-nya Sobat Budaya. Masih dengan komunitas Kelana Book Club Palembang, masih dengan 3 gadis di hari ini ya. Ado Adila, Dian, dan juga Ado Grace. Kita sapa kembali. Masih sehat gak lo ya? Sehat. Aman. Sudah sarapan belum? Udah. Sudah. Belum 2 kali. Iya. Oke. Nah, Grace sendiri kan dari Medan aslinya ya? Iya benar. Dari Medan. Di Palembang berarti udah berapa lama, Dek? Masih 5 tahun. 5 tahun. Gimana nih rasanya setelah tinggal di Palembang? Agak melenceng sedikit, nggak apa-apa ya? Oke. Rasanya di Palembang agak gimana ya? Walau sama-sama Sumatera tapi dulu nggak ada kenal siapapun di sini. Ya serasa hidup sebatang kara. Wih, sebatang kara. Bukan sebatang apa? Hidup bagaikan perahu kertas ya. Oke, berarti sudah ngeblend sama Palembang, sama musimnya juga, sama orang-orangnya ya. Iya, sama pempek juga Sama sudah. pempeknya juga, itu yang paling best seller yang pasti, yang paling berkesan untuk kita tinggalkan jejak kalau misalnya kita pindah ke kota lain ya. Iya. Oke, baik. Kita kembali lagi nih ke pembahasan kita dari Kelana Book Club Palembang. Oke, kita kembali ke Dian lagi nih, Dian. Dian, kalau misalkan di Kelana Book Club Palembang ini pasti buku yang dibaca itu berbeda-beda ya. Iya. Berbeda-beda, pasti juga setiap anggotanya juga pasti memiliki favorit masing-masing dalam membaca. Mungkin ada yang suka dongeng, legenda segala macam, mungkin ada yang suka kayak materi apa gitu. Mungkin kan ada juga pemilu juga kemarin ya. Mungkin ada juga yang seberat itu pembahasannya atau Ya, mungkin ada. materinya ya. Oke. Nah, kalau dari kalian sendiri nih yang paling banyak digemari itu buku jenis apa nih? Sebenarnya anak-anak Kelana itu suka buku yang dark gitu kan. Yang dark? Iya. Wih. Nggak ada genre dark loh sebenarnya. Iya, sebenarnya tidak ada genre dark, tapi rata-rata buku yang dibaca anak Kelana itu buku yang kelam, Buku yang kelam? sadis gitu. Wih. Itu sejenis horor atau gimana? Ya ada horor, thriller kayak bunuh-bunuhan gitu. Wih. Tapi emang itu kayak kalau misalnya kita baca memang langsung terilustrasi gitu di otak kita Iya. ya. Bener-bener. Jadi ada juga yang seperti itu berarti. Iya ya? ada. Oke, kalau Dian sendiri tipikal yang suka yang mana? Saya yang seperti itu. Seperti itu juga. Iya. Oke, baiklah, nggak apa-apa. Tapi di setiap buku pasti ada pesan yang bisa diambil ya. Iya. Oke, baik. Kalau Adila sendiri, Dila? Seperti yang aku bilang tadi kan senang fantasi. Fantasi. Iya. Oh iya ya, tadi Iya, fantasi. Oke. Tapi semenjak ketemu teman-teman Kelana kan, jadi genre bacaan tuh beragam. Kadang saling teracunin gitu kan. Betul, langsung dapat referensi yang Iya, lain benar. dari teman-teman. Oke, berarti kalau Grace sama Grace? Aku lebih ke non fiksi sih kak. Non fiksi? Iya. Itu yang kayak mana misalkan? Lebih ke pengembangan diri, cerita-cerita tentang mungkin ada fiksi tapi yang dari sejarah atau dari kisah nyata gitu. Oke, sejenis artikel gitu ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Berarti kayak feature juga ya? Oke, baik. Wih, luar biasa nih teman-teman. Kalian masih ingat nggak sudah menghabiskan berapa buku nih yang kalian baca nih? Masih ingat? Aduh, kayaknya nggak ingat. Nggak ingat lagi saking banyaknya ya. Iya. Apalagi udah seneng dari SD si Dian sama Adila. Kalau Iya. Grace SMP berarti SMP ya? ya. Wih, luar biasa nih. Kalau misalkan dari buku pelajaran nih, kita flashback ke masa-masa sekolah. Kalian senengnya buku apa nih? Waduh, apa ya? Buku apa? Kalau mata pelajaran seneng yang mana? Dulu aku senang matematika sama biologi. Tapi dulu senang buku pelajaran, tahu Erpul sama Erpal nggak sih? Erpal tahu. Iya, rangkuman paduan alam lengkap gitu ya. Jadi Kayak repul gitu ya? iya, iya. Jadi aku senang baca itu dulu. Tapi itu memang Tapi itu bukan buku pelajaran ya? iya, itu kayak buku pengetahuan gitu kan? Iya, itu iya, ada bener. semua di satu buku itu. Kak Pilih juga seneng itu. Iya. Covernya warna merah tua kan? Iya. Aduh. Jadi flashback kembali di masa-masa SD, masa-masa SMP lebih tepatnya ya. Oke, baik. Nah, kalau si Adila, kalau Adila sendiri berarti tipikal senang buku fantasi tadi ya. Senang buku fantasi tadi. Terus ada lagi nggak ketertarikan di buku lain gitu? Ada. Yang tadi ya? Ya benar. Yang tadi juga. Oke, baik. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, mungkin Dian ya. Dian dari Kelana Book Club Palembang ini, dari 60 member itu yang paling sering ngumpul itu berapa orang?
Biasanya kita itu kayak ada 18-20 orang. yang aktif? Iya ya. Yang aktif. Biasanya tiap minggu itu orang yang datang berbeda-beda gitu kan. Berbeda-beda. Jadi rata-rata untuk satu pertemuan itu belasan sampai 20-an yang datang. Karena berbeda-beda, kayak kadang minggu ini datang, 2 minggu lagi nggak datang gitu. Oke. Nah, kita kembali ke buku lagi nih. Soalnya kan pembahasan kita buku ya. Iya. Kalian masih ingat nggak buku yang kalian baca yang kira-kira sampai sekarang berkesan banget? Yang sekarang gimana gitu, sulit banget untuk dilupain, masih terngiang-ngiang istilahnya. Ada. Oke, Dian, buku apa Dian? Aku ini buku dari seri Supernova di Lestari. Tunjukin dong ke kamera. Yang buku ini. Ah. Jadi buku ini seri keempat Supernova tentang partikel. Dia itu buku science fiction, menceritakan tentang seorang perempuan namanya Zarah. Dia itu dibesarkan secara tidak konvensional oleh ayahnya. Ayahnya tersebut itu seorang mikologi, ahli fungi jamur. Jadi ayahnya tersebut itu membesarkan dia kayak di sekolah alam gitu kan. Tapi ayahnya di sini nih mungkin agak berbeda dari orang tua kebanyakan. Kenapa dan tuh? Ayahnya itu sangat-sangat cinta akan jamur, bahkan dia itu tuh seperti menuhankan jamur. Jamur itu kayak Tuhan kita gitu loh. Kayak memuja-muja jamur gitu iya, ya? sangat-sangat memuja jamur. Padahal dia guru besar di universitas gitu kan. Tapi pemikiran dia tentang jamur itu se-expect itu. Iya, sangat mind blowing. Dari buku ini pun aku jadi tertarik akan jamur gitu kan, kayak oh ternyata jamur itu suatu creature yang aneh gitu kan, tumbuhan bukan, hewan bukan, terus banyak ditemuin di sekeliling kita gitu. Iya, jamur itu kan bisa dibilang kalau misalkan habis musim penghujan baru tumbuh ya. Musim penghujan itu pun kalau misalkan dia dalam kondisi misalkan ada batang yang lembab. Itu baru dia akan hadir. Tapi si bapaknya tadi sebegitunya sama jamur tadi ya. Oke, tapi kalau jamur emang enak sih kalau dimasak. Tergantung jamurnya. Apalagi kalau dibikin crispy itu enak banget itu. Rasanya nggak kalah sama ayam ya. Oke. Nah, kalau Adila ada buku yang bisa kamu ceritain yang udah kamu baca? Ada. Aku bawa buku Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Jika Kucing Lenyap dari Dunia. Itu cerita tentang apa tuh? Jadi terlepas dari judulnya tentang kucing, tapi ini bukunya sangat dalam kayak gitu. Sangat dalam. Ya, tentang kehilangan. Oh, kehilangan. Ya, apa aja yang penting dari dunia itu, apa bisa hilang kayak gitu. Misal kayak kucing, gitu kan. Kalau misalnya yang pelihara kucing, telepon kita kalau hilang bagaimana ya kalau nggak ada telepon di dunia ini kayak gitu. Oke, jadi ini lebih ke di dunia ini nggak ada yang kekal gitu ya. Semuanya akan ada masanya. Baik, oke. Itu jadi cerita tentang kucing tadi. Ketika chatroom menjadi ruang seksploitasi. Jadi ini dari kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan. Jadi ditulis dari dua orang mahasiswa. Mereka lagi belajar tentang jurnalis, lalu mereka ada ikut suatu perlombaan, dan ya akhirnya karena mengikuti suatu perlombaan itu dan mereka mencari suatu hal di media sosial, dan akhirnya mereka menemukan ada yang terjadi di chat room di suatu aplikasi bernama Telegram, dan akhirnya mereka masuk ke ruang chat itu, dan ternyata ruang digital sekarang sangat semengerikan itu, dan bisa terjadi pelecehan secara seksual secara digital gitu. Jadi awalnya aku baca buku ini, kenapa tadi aku bilang selama 3 bulan ya, selama itu karena dari buku ini aku melihat bahwa gimana mungkin sih ada pelecehan atau misogini, ada kaum-kaum yang tidak menyukai wanita, tapi itu ternyata juga banyak dari wanita itu sendiri gitu. Dan itu terjadi di media sosial. Bagaimana mungkin di media sosial ada pelecehan ya gitu. Jadi sempat agak bingung, dan banyak bahasa-bahasa yang aku sebenarnya kurang mengerti waktu itu. Tapi dari buku ini jadinya cari tahu, oh ini maksudnya apa ya gitu.
Jadi ya itu kenapa lama sekali menyelesaikannya. Berarti memang segala sesuatu itu bisa terjadi pada siapa aja dan pada kapan aja ya. Ya. Memang kalau misalkan di handphone itu kan bukan hanya, betul tuh kata yang dibaca Grace tadi. Jadi semua itu bisa terjadi Grace, secara virtual, secara nyata. Itu memang real, betul-betul ya. Apalagi zaman sekarang juga banyak sekali kayak orang yang nggak bijak memainkan gadget. Ya benar. Dan ternyata korban itu banyak anak kecil gitu. Anak kecil. Anak yang di bawah umur, yang mereka mungkin let's say mereka nggak tahu apa-apa gitu, tapi ternyata mereka adalah korban dari kasus itu gitu. Dan ternyata itu punya efek yang sangat panjang dalam kehidupan mereka. Iya, itu memang. Itu yang buat menguras emosi secara saya juga wanita dan betul. melihat bagaimana kehidupan anak-anak di Korea Selatan, dan mungkin sekarang udah banyak juga kali ya di Indonesia ini terjadi, dan kasus ini sangat dekat juga karena mereka melakukan penelitiannya di 2019 sampai 2020. Itu memang terjadi di Indonesia, ada juga sebagian. Kemarin waktu baca buku ini dan saya cari tahu informasinya, ternyata pernah juga ada anak kecil yang dia di sini dibahas juga bahwa ada seorang anak kecil dia mendapat kenalan dari satu aplikasi, ya mungkin kurang edukasi juga kali ya waktu menggunakan media sosial, dan dia kenalan dengan satu pria di media sosial yang dia nggak kenal, tapi memang pria yang dia temui di media sosial itu begitu baik, memperhatikannya, peduli gitu. Jadi dia merasa oh ada orang yang peduli nih sama aku gitu. Jadi memang si pelaku ini mengambil kepercayaan dulu. Betul. Setelah percaya baru oke, boleh nggak foto ini gitu. Iya. Dimulai dari mungkin bagian coba foto wajahmu. Jadi identitasnya secara menyeluruh diketahui, dan biasanya di chatroom itu mereka akan kasih tunjuk ada ini seorang anak bernama ini, usianya sekian, dia sekolah di sini, tempat tinggalnya di sini gitu. Jadi itu semua sangat detail. Dan kadang-kadang ada orang yang melihat di chatroom itu dan menemui si anak itu, ayo kita akan jumpain dia, dan ya melakukan pemerkosaan kepada anak itu gitu. Astagfirullah, sengeri itu ya. Memang betul-betul memang gadget ini kalau misalkan nggak bijak ngegunain akan kemana-mana nih efeknya, lebih ke banyak negatifnya ya. Iya, Kalau misalkan kita nggak, apalagi ya yang anak-anak kecil yang baru memainkan media sosial atau mungkin baru mengenal gadget ini, wah ternyata memang secanggih itu gadget ini, bisa menemukan apa aja tapi dia nggak tahu efeknya tadi seperti apa. Oke, mungkin bisa dijadiin pelajaran untuk kita semua ya. Apalagi untuk kita yang mungkin punya adik yang masih kecil, yang butuh pengawasan, ini jangan sampai terjadi di keluarga kita dan di lingkungan kita yang pasti. Baik, ada lagi Grace buku yang kamu baca yang menarik lagi? Itu aja dulu Kak. Itu dulu. Oke. Wih, pembahasannya berat-berat tadi, si Dian dengan ceritanya, Grace dengan ceritanya, si Adila juga dengan ceritanya. Luar biasa nih. Mungkin kalau misalkan kita undang 20 orang di sini dengan ceritanya masing-masing juga yang pasti ya. Benar. Oke, tapi kalian sendiri memang udah dari dulu memang senang membaca ya. Senang membaca. Nah, kalau kalian sendiri nanggepin kalau misalkan ada buku nih terus difilmkan gitu. Kalian gimana nih? Kira-kira itu relevan nggak dengan kalian? Misalkan ada buku yang difilmkan, kan kalau difilmkan tuh otomatis ya pendek gitu ya, nggak sepanjang cerita yang kita baca di buku. Itu gimana nih menurut kalian? Itu bagus atau gimana? Kalau misalkan ada buku yang difilmkan gitu. Sebenarnya bagus kan Kak. Nggak semua orang itu kan biasanya suka membaca gitu kan. Dengan itu difilmkan biasanya membuat orang itu lebih jadi tertarik dan lebih pamor gitu kan kalau difilmkan. Tapi sebenarnya banyak pembaca juga yang tidak suka jika difilmkan karena apa Ceritanya yang beda dibayangkan, iya ceritanya berbeda, ekspektasinya berbeda. Mungkin lebih ke situ. Ada emang film yang benar-benar bagus sesuai dengan buku, ditambahkan menjadi lebih bagus, tapi ada juga yang film di luar ekspektasi, apa ya, kayak lebih jelek dari buku, ada yang begitu.
betul. Soalnya Kak Pilih pernah baca juga ada satu buku tuh 2000 berapa itu ya, mungkin masih SMA gitu. SMP mungkin ya. Itu bukunya dulu viral banget terus difilmkan tentang cinta segitiga seseorang, cinta segitiga orang Muslim, orang Kristiani sama ya ada yang bercadar-cadar itu ya. Oh, Dan iya. menurut Kakak itu kok agak beda gitu ya. Iya kan? Setelah dibaca bukunya sama difilmkan lebih seru yang di buku dari Iya. segi dialognya, pokoknya kita lebih dapat feel-nya kali yang di buku. Tapi setelah difilmkan kayak lompat-lompat gitu, jadi kayak alurnya tuh kayak, wih kayak nggak searah gitu dengan buku. Tapi memang mungkin itu bisa menjadi obat untuk orang-orang yang mungkin nggak suka membaca gitu ya, tapi mungkin lebih suka divisualkan, nggak suka dengan membaca. Oke, baiklah. Kalau seperti itu, ada lagi yang mau kalian bahas tentang Kelana Book Club Palembang ini? Atau mungkin kalian punya harapan sendiri nih? Nah, oke, kalau harapan dari kalian pribadi masing-masing nih untuk kalian yang senang membaca buku ini apa? Harapan dari kalian masing-masing. Dari Dian dulu deh, boleh? Mungkin kalau untuk harapan pribadi itu semoga bakal tetap suka membaca sampai tua gitu kan. Iya. Lebih banyak koleksi buku dan semoga lewat buku ini juga bisa memberikan apa ya banyak teman gitu, dan semoga kalau untuk ke Kelana itu semoga dari Kelana ini juga mempertemukan banyak orang dan berbagi dan menginspirasi gitu. Betul. Jadi dengan adanya Kelana, mudah-mudahan minat membaca orang itu jadi lebih bertambah gitu ya. Iya. Oke, baik. Kalau dari Adila? Kalau aku harapannya semoga bisa mewariskan buku itu kepada anak cucu kayak gitu kan. Gila, panjang banget gitu ya. Nggak apa-apa, itu bagus kok, itu bagus. Terus? Kalau harapannya buat Kelana, semoga Kelana bisa jadi membawa efek positif bagi masyarakat banyak. Oke, baik. Kalau dari Grace? Kalau aku harapannya semoga semakin semakin mau membaca buku lagi dengan genre-genre yang ternyata sebanyak itu. Karena yang aku tahu dulu genre buku sangat sedikit ya, dan Betul. suka dengan baca buku yang seperti ini aja gitu, dan aduh itu apaan gitu kalau baca ada genre yang berbeda. Tapi dengan adanya Kelana dan harapan untuk diri sendiri ya semakin terbuka, kalau nggak ada ternyata buku yang lebih bagus dari buku yang lain. Semua buku sebenarnya sama aja, tergantung dari bagaimana kita into dengan buku itu. Dan seperti kakak tadi bilang ya, semua buku pasti ada nilai positifnya. Betul, Dan moral edukasinya. story-nya apa gitu. Dan kiranya dengan sekarang semakin banyak orang yang mau membaca buku, karena buku tidak hanya fisik ya, Betul. ada juga di media digital juga. Mungkin kadang-kadang ngerasa malu baca buku secara fisik di LRT atau di pesawat, ada media lain gitu, jadi bisa baca buku di mana aja. Dan aku berharap di Indonesia baca buku itu menjadi hal yang biasa aja gitu. Iya, betul. Jangan dipikir aduh dia pintar banget ya, yang gitu-gitu. Jangan sedikit-sedikit mengejudge orang gitu Iya, ya. Wih, kutu buku gitu. itu orang pasti kuper, atau orang pasti nggak bergaul gitu. Iya benar. Padahal kan hobi seseorang itu kan memang kalau misalkan udah hobi ya mau dibayar pakai apapun ya nggak bisa ditawar kalau misalkan kalau udah hobi kan. Oke, baik. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, harapan udah. Nah, untuk teman-teman di luar sana nih yang mungkin punya passion seperti kalian, hobi membaca, tapi nggak tahu nih ruang lingkupnya di mana, terus wadahnya mau kemana. Nah, ini gimana nih untuk bisa berbaur sama kalian atau mungkin bisa bergabung bersama Kelana Book Club Palembang nih? Silakan. Mungkin teman-teman yang belum tahu Kelana bisa kepoin dulu Kelana lewat akun sosial medianya, ada di Twitter dan Instagram, namanya @kelanabookclub. Bisa teman-teman bisa banget tanya melalui DM gitu kan, buat siapapun. Mungkin masih malu-malu, nggak apa-apa, kita terbuka buat siapapun. Betul, kalau malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Iya. Daripada kita punya punya passion, punya minat, tapi kita sendiri yang pendam gitu ya. Kita sendiri yang di rumah gitu yang ngebaca, nggak ada teman untuk sharing, nggak ada teman untuk bertukar pikiran, nggak ada teman untuk saling pinjam buku. Benar-benar itu pinjam buku, karena
beli buku kadang-kadang nggak sanggup ya Kak. Nggak sanggup, iya betul. Jadi curhat nih. Jadi dengan adanya Kelana itu kita bisa saling minjam gitu. Betul. Itu salah satu hal yang paling sangat aku syukuri juga. Iya, saling bisa bertukar buku kan. Iya. Oke, baik. Kalau Adila silakan diajak teman-temannya yang mungkin masih belum berani untuk keluar dari kandang. Jadi kalau karena tadi di Kelana genre bacaannya macam-macam kan, jadi boleh banget gabung walaupun cuman seneng baca komik atau puisi kayak gitu. Iya. Ayo join Kelana. Iya, pokoknya jangan insecure lah kalau misalkan kita senengnya cuman di komik aja, betul. Seneng di cerpen aja. Intinya senang membaca. Iya. Senang membaca. Kalau misalkan senang membaca itu kan berarti sudah satu passion. Siapa tahu nanti bisa senang yang lain juga nih, senang sama buku yang Dian baca, senang buku yang Grace baca kan kita nggak tahu. Nah, oke. Kalau Grace, silakan Grace diajak teman-temannya Grace. Untuk teman-teman di luar sana yang lagi dengarkan hari ini, selama masih di kota Palembang dan free, silakan datang dan join sama kita. Bisa dipantengin terus di Instagram atau di Twitter Kelana untuk tahu jadwal kapan dan di mananya. Jangan malu untuk datang. Iya betul, jangan malu untuk datang. Jadi kalian ada agenda tersendiri nggak kalau misalkan seminggu ngumpul berapa kali gitu? Ada. Setiap hari apa? Setiap hari Minggu, jadi 1 bulan itu rata-rata 2 kali. Tiap 2 minggu sekali ada pertemuan. Oh, 2 minggu sekali ada pertemuan. Itu lebih seringnya di mana pertemuannya? Di Taman Dharma Wanita di depan TVRI. Oh, depan TVRI. Iya. Oh, jadi kayak outdoor gitu ya. Oh, ya, mantap itu ya. Itu banyak nih teman-teman. Kalian didominasi oleh banyak perempuan ya? Iya. Tapi cowoknya ada nggak? Ada. Ada juga. Oke, nggak apa-apa lah. Cowok itu yang agak sedikit gimana ya, gengsinya gede banget. Padahal banyak loh yang suka ngebaca itu kan. Benar. Sebenarnya apalagi yang di kampus-kampus. Yang di kampus-kampus itu tapi memang dia cenderung agak menyendiri gitu ya. Tapi emang nggak bisa dipungkiri sih. Kalau misalkan orang suka membaca tuh pasti dia cenderung hobi menyendiri. Tapi jangan salah loh, itu ilmunya segudang. Nah, kalau diajak debat, hayo itu di kelas pasti dia nggak akan pantang mundur itu kalau misalkan orang-orang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita ambil positifnya aja dari dia kan. Mungkin di sisi lain dia kurang bergaul, tapi di sisi lain dia menonjol di hal ilmu dalam membaca tadi. Oke, baik. Nggak terasa sudah 1 jam mungkin kebersamaan kita pada hari ini. Pokoknya terima kasih untuk Kelana Book Club Palembang sudah hadir di RRI Pro 4. Mudah-mudahan nanti bisa bersua kembali dengan ilmu-ilmu yang kalian bagikan lagi untuk kita ya. Oke, jangan kapok main ke Pro 4 ya. Pasti. Nanti diundang lagi. Kita ucapkan terima kasih untuk Dian, untuk Adila, dan juga untuk Grace. Dan juga untuk Sobat Budaya di mana Beberado. Kita akhiri dulu obrolan komunitas untuk edisi hari ini. Rabu 22 Mei 2024. Kita bakal ketemu lagi di besok di edisi 23 Mei 2024. Kalau itu kami berempat pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini? Tenang sayang, ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya. Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my